wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat ya dan jangan lupa menjaga kesehatan. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan di tema 1, subtema 2 dan pembelajaran yang ketiga. Kita akan mempelajari tentang mempraktekkan gerakan lemah dan kuat sambil menyanyikan lagu tepuk tangan. Kemudian, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang makanan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti juga ada soal evaluasi tentang memberikan tanda centang dan tanda silang untuk makanan yang baik untuk tubuh kita dan makanan yang harus dihindari dimakan setiap hari oleh tubuh kita. Selanjutnya nanti juga ada latihan tentang penjumlahan ya. Nah, untuk yang pertama kali, coba anak-anak mengamati gambar tersebut ya. Di situ kemarin kita telah melakukan gerakan kuat dan juga gerakan lemah. Di sini nanti kita juga akan mempelajari lagi tentang gerakan kuat dan lemah, tetapi ini lebih seru lagi karena nanti terdapat lagu tepuk tangan untuk mengiringi gerakan. Nah, di situ pertama kali sebelum kita mempraktekkan gerakan, kita coba sambil membaca liriknya terlebih dahulu ya. Tepuk tangan itu adalah judul dari lirik tersebut. Nah, kemudian tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, di situ ada juga gambar tersebut mencerminkan dari gerakan-gerakan lagu tersebut. Sambil memperhatikan gambarnya, kita dapat menirukan gerakan tersebut dan menyanyikan lagunya ya. Nah, sekarang Miss Vika akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, lagunya seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibelokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Bagaimana? Masih tetap semangat ya? Jangan lupa nanti kita juga akan mempelajari gerakannya. Nah, sekarang Miss Vika akan mempelajari lagu beserta gerakannya juga. Yang pertama, coba kita pelajari dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, seperti itu lagunya anak-anak. Bagaimana? Seru kan? Coba kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah masih semangat? Jangan lupa nanti juga mempraktekkan di rumah ya. Ajak ayah, bunda, atau adik dan kakak. Boleh? Yuk, untuk selanjutnya kita bisa mengikuti gerakan tersebut sesuai dengan contoh yang telah Miss Vika berikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang, nah di situ ada gambar yang bisa anak-anak amati ya. Di situ ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, di situ ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga banyak sekali yang mempunyai manfaat pada makanan sehat. Nah, makanan sehat itu sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi, makanan kemarin termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia kan? Masih ingat anak-anak? Nah, perkembangan selain dari olahraga dan juga faktor keturunan, makanan itu sangat penting sekali. Dalam proses pertumbuhan, kita memerlukan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, dan jangan lupa makanan yang bersih ya. Nah, coba sekarang kita belajar bersama-sama tentang makanan yang sehat dan juga bergizi untuk pertumbuhan tubuh kita. Yang pertama, ada makanan pokok. Makanan pokok misalnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan juga sagu. Kemudian ada lauk pauk. Nah, lauk pauk itu bisa berasal dari daging, ikan, tempe, tahu, telur, dan banyak sekali yang lainnya. Kemudian ada sayur-sayuran. Jangan lupa anak-anak
tetap menyukai sayur-sayuran ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, di situ banyak sekali macam-macamnya sayuran. Ada kangkung, ada bayam, wortel, buncis. Nah, selanjutnya ada juga buah-buahan. Buah-buahan itu sangat enak sekali. Ada yang rasanya manis kan? Dan itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan segar. Nah, contohnya dari buah-buahan itu ada buah jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan masih banyak buah lainnya yang dapat kalian jumpai di sekitar kalian. Nah, kemudian untuk susu. Nah, susu sebagai pelengkap supaya makanan yang kita makan menjadi 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, susu itu berasal dari susu kambing atau bisa dari susu sapi. Nah, makanan-makanan tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, kemudian untuk karbohidrat tadi bisa kita jumpai di makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan juga sagu. Kemudian untuk protein ada 2 jenis anak-anak. Yang pertama adalah protein hewani yang berasal dari hewan. Kemudian protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Untuk protein hewani contohnya seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur yang berasal dari hewan. Kemudian untuk protein nabati berasal dari tumbuhan, misalnya ada tempe dan juga ada tahu. Nah, vitamin itu bisa terdapat pada sayur dan juga buah-buahan ya. Kemudian mineral itu biasanya terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, sekarang kita harus menjaga pola makan kita, menjaga makanan yang kita makan supaya tubuh kita bisa menjadi sehat dan perkembangan kita bisa bertambah dan bertumbuh dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, coba anak-anak memperhatikan di situ ya. Di situ kita mengamati gambar makanan. Nah, anak-anak nanti bisa memberikan tanda centang ya untuk makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda silang untuk makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, coba sekarang kita lihat bersama-sama ya. Di situ yang pertama ada gambar buah. Misika akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di situ anak-anak nanti selain memberikan tanda centang, anak-anak memberikan alasan mengapa anak-anak boleh memakan makanan itu setiap hari atau memakan sesekali saja. Nah, contohnya adalah buah-buahan. Buah-buahan, sekarang Mistika coba bertanya kepada anak-anak, apakah buah-buahan baik untuk kesehatan kita? Apakah buah-buahan juga baik dimakan setiap hari? Nah, jawabannya adalah ya, buah-buahan baik untuk kesehatan kita dan bisa dimakan setiap hari. Berarti di situ anak-anak memberikan tanda centang. Alasannya karena buah-buahan mengandung vitamin dan juga baik untuk kesehatan kita. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya nanti anak-anak memberikan tanda centang atau tanda silang ya sesuai dengan gambar tersebut, dan jangan lupa anak-anak tetap memberikan alasan. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar permen. Nanti anak-anak memberikan pendapat ya, apakah boleh permen dimakan setiap hari atau baiknya sesekali saja. Nah, jangan lupa untuk memberikan alasan ya. Kemudian untuk selanjutnya gambar ice cream. Nah, ice cream apakah boleh dimakan setiap hari atau hanya sesekali saja atau bahkan tidak boleh? Nanti anak-anak juga memberikan jawaban dan jangan lupa memberikan alasan juga. Kemudian selanjutnya ada coklat. Nah, coklat apakah baik untuk kesehatan kita? Apakah hanya boleh makan sekali saja atau bagaimana? Nanti anak-anak juga bisa memberikan pendapat beserta jawaban di situ beserta alasannya ya. Kemudian selanjutnya adalah susu. Nah, susu itu apakah baik untuk kesehatan kita atau tidak? Nanti anak-anak juga jangan lupa memberikan alasan. Selanjutnya di situ terdapat lauk pauk. Lauk pauk tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan kita atau tidak? Atau anak-anak jangan lupa memberikan tanda centang atau silang. Apakah lauk pauk tersebut boleh dimakan setiap hari atau hanya sesekali saja?
Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada makanan yang boleh kita makan setiap hari atau makanan yang hanya boleh dimakan sesekali saja sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa tetap memilih makanan yang menyehatkan supaya bermanfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita, dan pertumbuhan kita. Nah, di situ buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Nah, banyak petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Nah, anak-anak masih mengingat apa itu perkembangbiakan? Jadi, perkembangbiakan adalah menghasilkan keturunan atau menghasilkan tumbuhan, menghasilkan buah untuk lebih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita mempelajari tentang tumbuhan, maka kita akan menghasilkan tumbuhan atau buah yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Nah, itu merupakan salah satu proses perkembangbiakan yang merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Masih ingat kan? Nah, untuk selanjutnya, melalui proses perkembangbiakan tersebut, petani bisa menghasilkan lebih banyak buah pada waktu panen. Nah, ketika itu kita melakukan kegiatan dengan cara pencakokan. Jadi petani melakukan kegiatan perkembangbiakan melalui cara mencangkok. Nah, sebuah jeruk di perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Wow, banyak sekali ya. Kemudian untuk selanjutnya, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 dalam satu kali panen. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Nah, berarti panen yang pertama adalah 3.400. Kemudian panen yang kedua adalah 3.400. Ketika panennya dua kali, berarti apakah buah jeruk tersebut bertambah banyak atau bertambah sedikit? Nah, berarti buah jeruk tersebut bertambah banyak. Nah, anak-anak bisa menghitung dengan cara menjumlahkan. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara apapun. Nah, sekarang Misika akan memberikan cara bersusun ya. 3.400 ditambah 3.400. Jangan lupa kita menghitungnya dari satuan terlebih dahulu, kemudian dari puluhan, dari ratusan, dan dari ribuan. Kita menghitung dari satuan terlebih dahulu, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian di bagian puluhan, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian di bagian ratusan, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian di bagian terakhir adalah bagian ribuan, yaitu 6 tersebut berasal dari 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak bisa menggunakan penjumlahan dengan cara apapun yang menurut anak-anak paling mudah. Nah, untuk selanjutnya, nanti anak-anak juga mengerjakan di latihan soal yang A dan B. Jangan lupa untuk mengerjakan beserta caranya ya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.